Dalam hidup ini kita sudah diberi modal waktu untuk beraktivitas. Namanya asrun wal asri, demi masa. Jadi asrun itu bukan sore. Asrun itu masa, modal waktu yang Allah berikan kepada manusia untuk menjalani aktivitas hidupnya di dunia. Itu namanya asrun. Karena orang Arab mengatakan kullu waqtin yu'asiruna fahuwa asrun. Kullu waqtin yu'asiruna fahuwa asrun. Setiap waktu yang meliputi kita, maka itu namanya asrun. Nah, kita sudah diberi modal asrun, waktu oleh Allah untuk beraktivitas. Kita gunakan sebaik-baiknya. Karena kalau waktu itu berlalu sudah tidak bisa diulang. Yang ada tinggal penyesalan tiada guna. Ma'indakum yanfadu, apa yang ada pada sisimu pasti akan lenyap. Wa ma'indallahi baqa. Dan yang ada pada sisi Allah itulah yang kekal abadi. Maka mari kita gunakan waktu ini sebaik-baiknya untuk mengejar, meraih keabadian yang hakiki di sisi Allah kelak. Jangan kita gunakan waktu, tenaga, pikiran kita hanya untuk mengejar urusan dunia yang sifatnya menipu, sifatnya sementara, sifatnya permainan. Kalau itu kita lakukan, kita akan menyesal di hadapan Allah kelak. Na'udzubillah. Nah, salah satunya, mari segala apa yang telah Allah titipkan pada kita, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, betul-betul kita gunakan sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Allah dan juga dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita sudah dimuliakan oleh Allah dan kita sudah dijaga oleh Allah. Penjagaan dari Allah dengan aturan-aturan yang Allah turunkan ini bukan untuk mengekang kita, bukan untuk membatasi kita, namun tujuan utamanya agar kita selamat di hadapan Allah, agar kita selamat dunia akhirat. Itu tujuan utama. Jadi aturan Allah bukan untuk membatasi kita, bukan untuk mengekang kita, untuk mengekang kemauan kita, bukan. Namun tujuan utama dari aturan itu adalah agar kita tidak merendahkan kemuliaan kita, menghancurkan kemuliaan kita di hadapan Allah dengan perilaku-perilaku yang menyimpang dari ketetapan Allah dan Rasulullah. Karena Allah sudah memuliakan kita. Walaqad karramna bani Adam, Allah sudah muliakan kita. Maka betul-betul kita jaga, kita syukuri kemuliaan yang sudah Allah berikan. Penjagaan yang sudah Allah berikan, semuanya ada aturannya. Semuanya ada aturannya. Dan aturan itu disebut asilmu, aturan Allah. Dalam Al-Quran disebut asilmu. Maka orang kalau ingin menjadi baik harus manut, harus taat pada aturan. Jangankan aturan Allah. Kebetulan panjenengan yang bekerja saja, itu juga harus manut aturan. Tidak bisa panjenengan seenaknya sendiri. Aturan di tempat panjenengan bekerja, atau panjenengan kebetulan memiliki perusahaan atau memiliki usaha, panjenengan punya karyawan, pasti panjenengan punya aturan. Aturan panjenengan terapkan jam 8 masuk, pulang jam 4. Tiba-tiba karyawan panjenengan sakarepe dhewe. Aturan jam 8 pagi, wah masuk jam 1 siang. Datang jam 1 siang. Ketika panjenengan tanya, kok lagi teko? Ya sak karepku toh, sak senengku. Jam 1 datang, jam 1:1 makan siang, 1:30 pulang. Kira-kira panjenengan yang punya usaha, punya karyawan seperti itu, bagaimana sikap panjenengan? Sekali, 2 kali, iya masih, ya dimaafkan. Saya yakin yang ketiga kali sudah disingkirkan, dipecat dan lain sebagainya. Tidak ada kata maaf bagimu. Pasti itu yang panjenengan lakukan, yang panjenengan ngendikaaken. Tapi Allah tidak. Allah itu tidak. Allah itu ya punya aturan begini. Sekali hambanya menyimpang, Allah masih membukakan pintu tobat. 2 kali Allah masih membukakan. 3 kali Allah masih membukakan. Terus Allah masih membukakan pintu tobat. Kalau hambanya datang kepada Allah tobat dengan merangkak, Allah sambut dengan berjalan. Hambanya mendekat kepada Allah dengan berjalan, Allah sambut dengan berlari. Itu Allah. Kalau kita kan tidak, sekali 2 kali wes langsung kita singkirkan. Enggak manut aturan kok.
Aturan jam 8 datang jam 1. Jam 1 datang, jam 1:15 makan siang. Habis makan siang tidur, 1:30 bangun pulang. Enggak manut aturan. Lagi nggone sapa? Begitu pula. Tapi Allah tidak. Allah itu Maha Pengasih. Allah terus beri kesempatan hambanya untuk bertobat. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Katakan wahai Muhammad kepada hamba-hambaku yang senantiasa melampaui batas, menganiaya dirinya sendiri. La taqnatu mir rahmatillah. Jangan kamu putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun, pengampun, pemaaf dan lain sebagainya. Maha mengampuni dosa-dosa semuanya kecuali dosa syirik yang Allah sebutkan dalam Quran surah An-Nisa ayat 48-nya. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Itu Allah. Sekalipun hambanya itu sudah bergelimang dosa, dosanya setinggi langit, sedalam lautan, sebanyak buih di lautan, kalau betul-betul mau bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha, ada kabar gembira dari Allah. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Dalam Quran surah Az-Zumar itu, surah ke-39 ayat 53 itu. Katakan kepada hamba-hambaku yang melampaui batas, la taqnatu mir rahmatillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Karena Allah itu Maha Pengampun. Allah mengampuni seluruh dosa kecuali dosa syirik yang Allah sebutkan dalam Quran surah An-Nisa kalau tidak salah ayat 48-nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Cara bertobatnya bagaimana? Wa anibu ila rabbikum, ayat 54-nya. Wa anibu ila rabbikum, kembalilah kepada Tuhanmu, tunduk patuhlah kepada aturan Tuhanmu. Ikuti ketetapan-ketetapan Tuhanmu, yaitu Allah. Wa aslimu lahu, dan berserah dirilah sepenuhnya kepada Allah. Jiwa dan raga serahkan sepenuhnya kepada Allah. Jangan ikuti lagi hawa nafsumu, tapi betul-betul serahkan dirimu pada Allah. Jangan kepada manusia. Berkhidmahlah kepada Allah, jangan berkhidmah kepada manusia. Kewajiban kita hanya berkhidmah, menghambakan diri kepada Allah. Jangan pernah kita merasa berkhidmah kepada manusia. Wa aslimu lahu, serahkan dirimu sepenuhnya kepada Allah. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul adzabu summa la tunsurun. Hal itu harus kamu lakukan, harus kita lakukan sebelum datang azab kepada kita sehingga kita tidak tertolong lagi. Sehingga hanya penyesalan saja. Maka kembali kepada Allah, menyerahkan diri kepada Allah harus segera kita lakukan. Harus segera kita lakukan karena kita tidak tahu kapan ajal menjemput kita. Kapan kita akan ditemui oleh malaikat maut, kita tidak tahu. Maka jangan tunda-tunda. La tantadiris sobah wa anta fil masa. La tantadirus sobah wa antum fil masa. Jangan tunggu pagi sedang kamu berada di sore hari. Wala tantadirul masa wa antum fis sobah. Jangan tunggu sore sedang kamu ada di pagi hari. Bertobat kepada Allah jangan nunggu nanti. Saat ini juga, detik ini juga, lakukan pertaubatan nasuha kepada Allah. Jangan tunggu nanti siang saja, habis duhur, nanti sore saja, habis asar, nanti malam saja. Jangan. Ya kalau Allah masih beri kesempatan waktu. Kalau kita tunda nanti siang saja, ternyata belum sampai siang Allah sudah utus malaikat mautnya datang kepada kita. Apa yang akan kita lakukan? Menghindar pun juga tidak bisa. Maka segera itu, segera lakukan. Kita introspeksi mawas diri. Dosa apa yang sudah kita perbuat? Perbuatan maksiat apa yang sudah kita lakukan? Segera kita bertobat, tobatan nasuha kepada Allah. Jangan menunggu, jangan menunda-nunda. Segera kembali kepada Allah, segera serahkan diri sepenuhnya jiwa dan raga kepada Allah. Kemudian setelah itu tidak cukup berhenti sampai di situ, ada tahapan tobat berikutnya. Yaitu setelahnya wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum mir rabbikum. Setelah itu ikuti yang terbaik dari apa yang telah Allah turunkan, yaitu tentu Al-Qur'an.
Yang pertama menyatakan tobat, berjanji kepada Allah tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi. Kemudian setelah itu kembali kepada Allah, serahkan diri sepenuhnya kepada Allah jiwa dan raga. Kemudian setelah itu ikuti apa kata Al-Quran. Apa yang dikatakan oleh Al-Quran ikuti secara kafah, jangan hanya sebatas setengah-setengah. Sebelum nanti datang azab kepada kita. Kalau datang azab sudah baghtatan, apalagi azabnya datang secara tiba-tiba dan kita tidak merasa, kita melakukan maksiat terus-menerus tanpa merasa bahkan atau nanti akan diazab oleh Allah, diberi tangguh oleh Allah, dipanjangkan ajalnya, masih diberi tangguh, azabnya diberi tangguh oleh Allah. Terus kita lakukan maksiat sehingga kita merasa aman dari Allah. Hati-hati, itu istidraj, menuju kehancuran, menuju kebinasaan, meniti jalan ke neraka. Namun kita tidak merasa, itu istidraj. Melakukan terus kemaksiatan demi kemaksiatan, ternyata Allah tidak beri kita sakit. Melakukan terus kemaksiatan demi kemaksiatan, ternyata Allah rezeki kita terus Allah mudahkan, sehingga kita tidak merasa melakukan itu maksiat. Kalau itu sampai kita rasakan, hati-hati, itu istidraj. Itu istidraj. Nanti azabnya datang secara baghtah, secara tiba-tiba. Di saat kita tengah melakukan kemaksiatan, tiba-tiba Allah kirimkan azabnya. Tiba-tiba Allah kirimkan malaikat mautnya di tengah-tengah kita melakukan maksiat. Na'udzubillah. Makanya ikuti Al-Quran. Jangan sampai kita tidak bertobat, kemudian jangan sampai kita tidak kembali kepada Allah, tidak menyerahkan diri kepada Allah, dan jangan sampai kita tidak mau mengikuti Al-Quran. Yang terjadi akhirnya antakula nafsun ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah wa in kuntu laminas sakhirin. Kenapa ini semua harus kita lakukan? Agar diri kita nanti tidak menyesal di kemudian hari dengan mengatakan ya hasrata, duhe, sungguh alangkah besarnya penyesalanku. Ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah, alangkah besarnya penyesalanku atas kelalaianku dalam menunaikan kewajiban-kewajibanku terhadap Allah. Wa in kuntu laminas sakhirin, dan dulu aku termasuk orang yang mengolok-ngolok agama Allah. Ngakunya Islam, ngakunya sholat, ngakunya puasa, tetapi dia masih termasuk, atau kita masih termasuk orang yang mengolok-ngolok agama Allah. Kita masih suka maksiat, meski sholat tapi suka maksiat, itu juga termasuk orang yang mengolok-ngolok agama Allah. Dan itu pasti nanti kita akan menyesal, penyesalan yang tiada guna. Maka segera kita bertobat, segera kita kembali kepada Allah, mumpung Allah masih berikan batas usia kita, Allah masih tangguhkan azabnya, Allah masih tangguhkan ajal kita. Kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan aktivitas hidup yang kita lakukan ini mendapatkan ridho dari Allah. Hanya itu permohonan kita kepada Allah. Hanya itu yang bisa menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Kita bersyukur kepada Allah, Allah sudah memuliakan kita sebagai manusia. Kemudian Allah sudah siapkan rezeki yang baik-baik untuk kita manusia. Kemudian Allah sudah utamakan angkat derajat kita tinggi-tinggi, melebihi makhluk ciptaan Allah yang lain.